Wah, nggak kerasa ya, Ramadan udah di depan mata. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat mikirin apa sih sebenarnya esensi dari bulan ini? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas satu pertanyaan penting. Ramadan kita ini cuma sekedar diet tahunan aja atau beneran jadi momen buat transformasi jiwa? Oke, kita mulai ya. Coba deh, pernah kepikiran nggak soal ini? Terutama pas Ramadan udah mau deket-deket akhir. Nah, ini nih intinya. Kita kan puasa sebulan penuh tuh, nahan lapar, nahan haus dari subuh sampai maghrib. Tapi, begitu lebaran datang, nggak lama kemudian kok rasanya kebiasaan lama, sifat-sifat jelek yang pengen kita buang, balik lagi gitu aja. Kayak nggak ada yang benar-benar berubah permanen. Kenapa ya bisa gitu? Dan yang lebih ngeri lagi, jangan-jangan kayak gini nih. Kutipan ini emang kedengerannya nusuk banget ya, tapi ini benar-benar maksa kita buat ngaca. Jangan-jangan capek-capek kita nahan lapar dan haus seharian, ternyata ujung-ujungnya cuma jadi rutinitas fisik doang. Nggak ada makna spiritualnya sama sekali. Kita dapatnya cuma efek sampingnya doang, laparnya doang, tapi esensinya hilang. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Ada yang namanya jebakan diet tahunan. Nah, ini tuh pola pikir yang mungkin tanpa kita sadari sering banget kita alamin. Jadi pertanyaannya, sebenarnya kita dapat apa sih dari Ramadan? Jadi gini, kalau tujuan utama kita cuma yang penting kelar 30 hari, cuma sekedar nyentang kalender atau nungguin azan maghrib tiap hari, kita itu sebenarnya lagi nyiapin diri buat rugi besar. Rugi secara spiritual. Istilah gaulnya itu, kita rugi bandar. Coba bayangin deh, kita udah investasi gede-gedean, waktu, tenaga, nahan lapar, tapi imbalannya nol besar, nggak dapat apa-apa. Nah, dalam konteks Ramadan, artinya kita ngelewatin bulan penuh berkah ini tanpa dapat cuan spiritual yang seharusnya kita dapat. Wah, ini sih bad deal banget ya kan? Nah, di sini nih letak masalahnya. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kalau lihat kolom Ramadan fisik, wah ini kita banget kan? Sibuk mikirin menu buka puasa, jadwal imsak, udah mulai nyicil belanja lebaran. Tapi coba lihat deh kolom Ramadan jiwa. Seringnya kosong kan? Kita mungkin nyiapin nutrisi iman, tapi abis itu apa lagi? Fokus kita tuh lebih banyak ke perut, bukan ke jiwa. Oke, jadi kita udah tahu nih jebakannya apa. Sekarang gimana cara benerinnya? Yuk kita geser fokusnya ke tujuan yang sebenarnya. Gimana caranya kita pindah dari yang cuma fisik doang ke sesuatu yang benar-benar ngubah jiwa kita. Ini dia perubahan mindset yang paling penting. Puasa itu bukan cuma soal ngistirahatin perut, justru kebalikannya. Ini soal ngasih makan jiwa kita. Jadi, pas badan kita lagi puasa, harusnya jiwa kita tuh lagi pesta pora nutrisi spiritual. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya gitu kan? Konsepnya tuh simple banget tapi kuatnya luar biasa. Satu target, satu transformasi. Ini strategi jitu buat bikin perubahan yang dalam tapi kita nggak ngerasa keberatan. Yah, benar banget. Kuncinya cuma satu. Cuma angka ini doang. 1. Udah deh, lupain itu daftar resolusi Ramadan yang panjangnya kayak daftar belanjaan yang biasanya hari ketiga juga udah lupa. Kali ini kita cuma butuh 1 aja. Maksudnya satu target itu apa sih? Gini, targetnya harus spesifik banget dan personal buat kamu. Bukan yang umum kayak, oh saya mau jadi orang yang lebih baik. Itu terlalu ngawang-ngawang. Contohnya nih yang jelas, tahun ini saya pengen ngerti arti bacaan sholat saya. Atau, nah ini mungkin relevan banget nih, saya mau stop ngegosip di grup WhatsApp. Sesuatu yang beneran nyata, bisa diukur dan benar-benar bisa ngubah diri kamu. Rencananya simpel banget kok, cuma 3 langkah. Pertama, tentukan. Coba deh pikirin baik-baik satu hal apa yang paling pengen kamu ubah dari diri kamu. Kedua, fokus. Nah, selama Ramadan nanti, semua energi kamu curahin buat konsisten ngelakuin satu hal itu. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting. Mulai. Jangan nunggu hari pertama Ramadan. Persiapannya itu dimulai dari sekarang juga. Nah, kalau kita pakai cara pikir kayak gini, kita jadi bisa ngelihat Ramadan dari kacamata yang beda banget. Bukan lagi jadi beban kewajiban tahunan yang, aduh harus kelar nih. Tapi, Ramadan itu adalah sebuah kesempatan. Anggap aja kayak bootcamp spiritual selama 30 hari yang emang didesain khusus buat ngebantu kita jadi versi diri yang lebih baik. Ini kesempatan emas loh yang datangnya cuma setahun sekali. Sayang banget kalau dilewatin gitu aja. Jadi, yuk kita bareng-bareng niat. Bikin Ramadan 1447 Hijriah kali ini bukan cuma jadi Ramadan yang beda dari biasanya, tapi jadi Ramadan yang paling bermakna seumur hidup kita sejauh ini. Jadi titik balik kita. Dan buat penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu. Nggak usah dijawab di kolom komentar, tapi coba jawab buat diri kamu sendiri, sejujur-jujurnya di dalam hati. Jadi, apa satu target spesifik kamu buat Ramadan tahun ini?
Coba direnungin baik-baik ya, karena jawaban dari pertanyaan itu, itulah yang bakal nentuin kualitas Ramadan kamu nanti. Makasih banyak udah nyimak.